Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang bayi, 4 hari, dirawat di ruang perinatologi dengan keluhan bayi tampak kuning, hasil pengkajian. Tampak kuning, refleks hisap lemah, kulit kering, frekuensi napas 48 kali menit, frekuensi nadi 112 kali menit, suhu 36,6 derajat Celcius mengalami penurunan BB2. Selama dirawat, saat ini diberikan tindakan fototerapi. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada kasus tersebut? A. Defisit nutrisi. B. Gangguan neurologia. C. Gangguan termoregulasi. D. Gangguan integritas kulit. E. Diskontinuitas pemberian ASI. Jawaban A. Defisit nutrisi. Pembahasan. Data kasus sebagai kunci dalam menjawab adalah refleks hisap lemah, penurunan berat badan. Data tersebut merupakan data utama bayi mengalami masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Data yang lain seperti kulit kering juga memungkinkan muncul masalah gangguan integritas kulit namun lebih prioritas terkait dengan masalah nutrisi. Soal nomor 2 P3K Perawat, batita perempuan, 2 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan demam selama 5 hari dan muntah, hasil pengkajian. Tampak rewel, menangis ingin keluar ruangan, tidak kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Perawat akan melakukan pemeriksaan suhu dan menentukan menggunakan termometer infrared agar pelaksanaannya lebih cepat. Apakah prinsip etik pada kasus tersebut? A. Just test. B. Fidelity. C. Veracity. D. Accountability. A. Non-maleficence. Jawaban A. Non-maleficence. Pembahasan. Dalam kasus muncul manifestasi dari reaksi hospitalisasi yang menunjukkan batita rewel dan takut. Untuk melakukan tindakan, perawat harus memperhatikan dampak reaksi hospitalisasi tersebut. Reaksi hospitalisasi jika tidak teratasi akan menimbulkan dampak merugikan, yaitu akan menjadi trauma dan dapat menghambat fase perkembangan anak ke depan. Dalam hal tersebut, prinsip etik yang sesuai untuk dilakukan adalah non-maleficence. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang anak laki-laki, 6 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk dan sesak napas. Hasil pemeriksaan. Tampak gelisah, terdengar wheezing, frekuensi napas 60 kali menit, frekuensi nadi 99 kali menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Perawat akan melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen. Apakah persiapan awal yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Melakukan informed consent. B. Memberikan posisi semi-Fowler. C. Memberikan posisi yang nyaman. D. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. E. Kolaborasi pemberian obat bronkodilator. Jawaban A. Melakukan informed consent. Pembahasan. Di dalam perawat akan memenuhi kebutuhan oksigen. Hal ini masuk dalam perencana sehingga membutuhkan persiapan sebelum tindakan. Di antaranya adalah persiapan lingkungan dan informed consent. Perawat secara etika keperawatan berprinsip, perawat harus menjelaskan tentang apa tindakan yang akan dilakukan dan apakah pasien menyetujui atau tidak. Hal ini disebut dengan informed consent. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perempuan, 28 tahun, primigravida, umur kehamilan 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sejak kemarin kurang merasakan pergerakan janinnya. Klien merasa cemas dengan kondisinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 84 kali menit, frekuensi pernapasan 20 kali menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Perawat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi janin. Apakah pemeriksaan yang tepat pada kasus tersebut? A. USG. B. IDJJ. C.
TTV. D. Saturasi oksigen. E. Analisis gas darah. Jawaban B. DJJ. Pembahasan. Pemeriksaan untuk memastikan kondisi janin melalui mendengarkan DJJ denyut jantung janin. Terdengarnya DJJ menandakan bayi hidup. Rentang normal DJJ antara 120-140 x menit. Penurunan atau peningkatan DJJ menandakan bahaya pada janin atau stres janin yang dapat dirasakan juga oleh ibu dengan penurunan gerakan janinnya. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perempuan, 28 tahun, G1 POO, umur kehamilan 36 minggu, datang dengan suaminya ke poliklinik Kia untuk pemeriksaan rutin kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit, suhu 37,2 derajat Celcius, Leopold 3 ditemukan massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di area suprapubik, janin tunggal atau satu. Apakah interpretasi yang tepat dari hasil pemeriksaan kehamilan ibu tersebut? A. Kepala di bawah belum masuk tahap. B. Posisi terendah adalah bokong. C. Punggung sebelah kanan. D. Letak janin melintang. E. Presentasi normal. Jawaban B. Posisi terendah adalah bokong. Pembahasan. Pada manuver Leopold yang ketiga adalah pemeriksaan area suprapubik untuk menentukan apa bagian janin yang posisinya di bawah depan jalan lahir dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul. Kalau ciri-cirinya massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di area suprapubik, maka bagian tersebut adalah bokong janin. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.